Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan dan kebahagiaan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah berjamaah salat subuh di masjid yang dimuliakan Allah ini. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bila kita sedikit merenung atas apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluknya yang berada di muka bumi ini dan segala sesuatu yang menyertainya, pada dasarnya kita bisa mengatakan luar biasa ciptaan Allah itu. Ma khalaqta hadza batila. Apapun yang diciptakan itu tak ada yang sia-sia. Kalau kita merenung penciptaan langit dan bumi misalnya, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bumi itu dihamparkan, kita akan sangat kagum. Kalau kita bergerak dari Bandung ke timur misalnya, yang berbeda 1 jam waktu Indonesia bagian tengah misalnya, atau berbeda 2 jam waktu Indonesia bagian timur, maka itu juga bisa terasa bahwa negara kita itu betapa luasnya, sangat besar sekali, sehingga ada perbedaan waktu 3 jam di antara 3 bagian itu. Kalau kita bergerak dari Aceh ke Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Biak Numfor sampai ke Papua, ke Abipura atau ke Jayapura, maka itu artinya dibutuhkan waktu tidak kurang dari 4 jam. Katakanlah dari Jakarta ke Makassar, itu saja sudah menghabiskan waktu 2 jam. Kebayang dari Aceh ke Makassar, ke Jakarta ke Makassar, Makassar ke Biak Numfor sampai ke Jayapura, ke Sentani misalnya, itu lebih dari 5 jam kita akan menghabiskan waktu dengan kecepatan rata-rata 800 sampai 900 km per jam pakai pesawat Boeing misalnya 707 itu. Ini artinya bahwa dunia itu begitu luas dan itu hanya sebagian saja dari dunia ini, dari bumi ini, Indonesia. Sementara bumi ini terdiri dari berbagai negara yang juga sangat luas. Cina misalnya luar biasa luasnya, sehingga kita bisa melihat betapa besarnya bumi ini, betapa luasnya bumi ini. Padahal kita di bumi ini hanya merupakan titik kalau dibandingkan. Perbandingan ukuran manusia dengan bumi ini bagaikan sebuah titik. Sementara bumi merupakan bagian dari tata surya kita itu, salah satu planet yang berputar mengelilingi matahari. Sementara bersama dengan planet-planet yang lain, bumi mengelilingi matahari itu dan seluruhnya bergerak menuju suatu bintang tertentu bersama matahari. Matahari bergerak dan seluruh planet yang mengitarinya juga ikut bergerak. Oleh karena itu, di saat kita merenung atau dengan istilah lain kita lebih akrab juga dengan istilah zikir atau mengingat. Zikrullah, mengingat kepada Allah. Lalu kalau kita mengatakan zikrullah atau berzikir kepada Allah mengandung makna ingat kepada Allah, apa sebetulnya yang biasa kita lakukan di saat kita zikrullah, mengingat kepada Allah? Zikrullah atau ingat kepada Allah mengandung makna bahwa kita mengakui bahwa kita mengingat atas keesaan Allah, atas tunggalnya Allah. Kita menyadari,
kita mengakui atas kebesaran Allah, keagungan Allah dengan segala ciptaan makhluknya yang luar biasa itu. Kita juga mengakui, kita menyadari, kita mengingat atas apa yang dijanjikan Allah dan juga sekaligus tentang segala sesuatu yang seringkali diancam agar kita tidak melakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa orang yang zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang selalu mengingat atas sifat-sifat yang serba sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berusaha selalu mengikuti atau mencontoh atau berusaha mengarahkan pribadinya, tindak tanduknya kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya pada saat orang misalnya akan berbuat kejam, maka pada saat itu dia ingat kepada Allah, bagaimana aku bisa bersifat kejam, padahal Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada saat dia mau berpikir bahwa ini kayaknya saya bisa berdusta, ini saya bisa berbohong, orang toh tidak akan mengetahui. Tapi bukankah dia juga sadar bahwa Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu? Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya innahu ala atas kulli tiap-tiap qadir berkuasa. Atau kalau kita terjemahan jadi agak dibalik ya, mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian kalau seseorang atau kita misalnya memiliki keinginan untuk katakanlah memiliki dendam atau memiliki dendam kesumat, tetapi kita juga sadar bahwa Allah sebetulnya adalah Maha Pengampun. Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Sehingga kita selalu senantiasa mengarahkan pribadi kita, tindak tanduk kita itu menilai apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zat Allah yang Maha Kuasa dengan sifat-sifat yang serba sempurna itu. Kalau kita merujuk pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, kita bisa melihat bahwa Allah memulai dengan kata-kata inna. Ada kata inna dengan ikhwatnya, dengan saudaranya itu menunjukkan bahwa pertanyaan atau frase yang akan muncul setelah kata inna itu begitu penting. Di situ disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Setelah kata inna, bahwa di dalam sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan as-samawat dengan al-ard, langit dan bumi itu, dan silih bergantinya al-lail, malam, dan an-nahar, yaitu siang, itu la ayati, benar-benar ada ayat. Ada ayat untuk siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Makna ayat yang dikatakan bahwa benar-benar la ayat liulil albab. Ayat di sini adalah kebesaran Allah. Karena ayat seringkali bermakna dua hal. Ayat itu mengandung arti bahwa tanda-tanda kebesaran yang memang tampak di mata kita secara kasat mata, tapi juga ada ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran Karim yang memang kita lantunkan setiap hari. Lalu ayat-ayat itu adalah bagi mereka orang-orang yang berakal. Siapa ulil albab itu? Disebutkan di situ tambahannya lagi bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian dilanjutkan dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ulil albab dijelaskan sebagai orang-orang yang zikrullah, ingat kepada Allah di saat apa? Di saat dia kiaman, di saat dia qu'udan, di saat wa'ala junubihim, di saat dia berdiri, di saat dia duduk, bahkan di saat ala junubihim, di saat dia ada di atas pembaringan. Dan mereka itu wa yatafakkaruna fil khalqis. Mereka bertafakur, mereka merenung, mereka memikirkan penciptaan dunia ini, penciptaan langit dan bumi ini. Dan kemudian disebutkan di situ, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami,
Tak ada yang kau ciptakan itu batila, sia-sia. Ma khalaqta, tak ada yang kau ciptakan batila. Segala sesuatu yang kadang-kadang kita tidak paham, sebetulnya itu ada tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan menurut kita itu aneh dan tidak memungkinkan, tapi Allah punya maksud. Allah punya skenario, dan skenario Allah jauh lebih baik daripada skenario manusia. Dan kita mengatakan subhanaka, dan Allah menyebutkan subhanaka di situ. Itu adalah orang yang tadi menyeru tadi. Orang yang tadi merenung itu mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, orang yang mengaku bertuhan adalah orang yang selalu teringat pada Tuhannya, orang yang selalu berzikir, dan berzikir atau mengingat Allah itu adalah salah satu bagian dari kebahagiaannya. Jadi orang-orang yang mengaku bertuhan itu punya ciri yang khas bahwa dia memiliki suatu kebahagiaan bila dia ingat pada Tuhannya. Itu sama saja dengan kalau kita membuat analogi atau membuat perumpamaan. Kalau kita mencintai seseorang, seorang pria mencintai seorang wanita, maka pada saat dia mengingat kekasihnya itu, itulah di situ ada satu kebahagiaan. Secara analogi, perumpamaan atau pemisalan seperti itu, perbandingan analogi, maka kita bisa mengatakan bahwa seperti itu pula lah bahwa manakala kita ingat kepada Allah dan kita cinta, maka itu akan membuat kita berbahagia. Demikian pula orang yang cinta pada seseorang, tentu dia tidak akan terpikirkan untuk melukai hati yang dicintainya itu. Orang yang cinta pada orang lain, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengecewakan orang yang dia cintainya. Dan dalam hal ini secara analogi pula, idealnya bahwa manusia itu kalau memang mencintai Tuhannya, tentu dia akan selalu ikut turut taat sami'na wa ata'na pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada apa yang dikehendaki Allah dia ngikut dan berusaha untuk menyenangkan. Meskipun Allah tentu memiliki sifat yang jauh lebih baik dan tidak butuh apa yang kita katakan kita ingin menyenangkan Allah itu, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Anfal disebutkan pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imanan wa ala rabbihim yatafakkarun. Di sini disebutkan juga dengan kata-kata yang diawali dengan inna, sesungguhnya. Ada kata yang mirip seperti itu juga, sungguh, qad gitu ya, tapi di sini disebutkan dengan kata inna, dan ini ada pengaruh terhadap bacaan setelah kata-kata inna itu. Innamal mu'minal ladzina idza dzukirallahu, Allah sebagai subjek di situ, berarti sesungguhnya orang-orang mukmin itu, ya, dia itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang yang menyeru, orang yang ingat kepada Allah, gitu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa pada saat dia menyebut, pada saat Allah orang-orang yang beriman itu disebutkan zikir, disebutkan nama Allah atau asma Allah, maka dia wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Ini analogi juga dengan kita, bahwa kalau seorang pria ingat kepada seorang kekasihnya, atau pada saat seorang pria kemudian tiba-tiba ada orang yang berteriak menyebut nama kekasihnya, dia akan kaget, dia akan terperanjat, dan mungkin dia akan gemetar juga bahwa ada nama itu, apakah itu adalah nama kekasih saya yang disebutnya. Demikian pula di sini wajilat qulubuhum, bahwa pada saat nama Allah itu disebut, maka kita juga akan gemetar hati kita. Di saat itu kita ingat kepada Allah, ingat kepada seluruh yang dijanjikannya, ingat kepada ancamannya, dan ingat kepada seluruh sifat-sifatnya yang serba sempurna itu. Dari riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda bahwa Rasulullah itu selalu mengingat Allah di setiap saat. Bahkan dalam kitab Nurul Yakin disebutkan bahwa Nabi itu mengatakan mengingat Allah itu adalah penghiburku.
Jadi mengingat Allah adalah penghiburku, bagian dari hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesenangan hatiku itu yaitu mengingat Allah itu. Demikian Nabi Muhammad SAW menyebutkan. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang zikrullah adalah sosok orang-orang yang mengingat Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sudah mampu menjadikan zikir itu menjadi kebahagiaan sebagai bagian dari hidup dan kehidupannya. Yang terakhir di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Dikatakan bahwa fadkuruni, bahwa Allah mengingatkan, kamu mau berzikir, berzikirlah, maka berzikirlah kamu padaku. Tetapi dikatakan fadkuruni, kalau kamu berpikir, kamu mengingat aku, fadkuruni adkurukum, maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Adkurukum, maka aku akan mengingatkum semua kamu. Tetapi pengertian mengingat bagi Allah terhadap makhluknya itu menurut para ahli tafsir disebutkan bahwa Allah kalau ingat pada manusia itu artinya Allah akan menurunkan rahmat dan karunia dan ampunannya kepada kita sekalian. Berbeda dengan kalau kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Allah sebaliknya justru memberikan rahmat, memberikan ampunan, magfirah kepada kita semua. Maka oleh karena itu katanya waskuruli, maka bersyukurlah engkau kepadaku, wala takfurun, dan janganlah engkau bersifat kufur, yaitu mengingkari atas nikmat yang telah diberikan aku kepadamu sekalian. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.